Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021. Balik lagi di channel ini. Kita akan bahas bocoran soal UTBK 2021, soal hari pertama ya. Jadi kita langsung aja ke pembahasannya teman-teman. Nomor 1 di sini. Nah, yang pertama himpunan ya. Jumlah penduduk suatu desa adalah 1000. Diketahui 700 suka menanam anggur, 450 suka menanam mangga. Jika X dan Y adalah minimum yang suka menanam keduanya dan maksimum yang tidak suka menanam keduanya. Tuh, ada yang suka keduanya dan ada yang tidak suka keduanya, maksimum. Maka nilai X tambahinnya berapa? Nah, di sini seperti biasa ya, saya udah kasih tahu yang minimum dan maksimum. Tapi di sini bedanya itu yang tidak suka, ada yang tidak sukanya gitu. Jadi gini, kita lihat dulu yang minimum ya. Minimum itu kan X. Nah, X itu kan minimum. Nah, ini kita cara cepat. Jadi minimum itu kan kayak gini bentuknya ya. Nah, pasti kayak gini, ada irisannya di tengah-tengah. Nah, ini adalah X minimum. Nah, ini adalah bisa kita tulisnya 1000 ya total dikurangi dengan penjumlahan ini 700 ditambah 45. Berapa tuh? Tulis dulu deh, 700 tambah 450. Berapa nih? Berarti dia itu kan 1000 dikurangi berapa? 11 ya, 1150. Nah, dari sini kan harusnya minus ya, tulis minus 150. Nah, tapi ini tuh bisa dibalik, jadi mana yang besar, mana yang kecil gitu. Jadi yang terbesar dikurangi yang terkecil sebenarnya. Berarti ini walaupun dia negatif, kita ambilnya yang 1150 gitu ya. Jadi nanti ini tuh harusnya jumlahnya baru dikurangi dengan yang totalnya gitu. Jadi pokoknya kita ambil yang positif aja kan. Oke, jadi 150 ini adalah nilai X-nya, yaitu minimum ya. Minimum suka keduanya. Minimum suka keduanya. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan adalah maksimum yang tidak suka keduanya gitu kan. Nah, yang jelas yaitu maksimum ya. Maksimum itu kan kayak gini. Bentuknya itu pasti dia itu di dalam. Nah, paham nggak? Jadi dia itu gini, karena totalnya adalah 1000 ya, 1000 nih, total semuanya kan 1000. Kemudian kita ambil yang paling banyak itu kan 700. Nah, ini itu yang paling gede itu kan apa tuh? Anggur ya, anggur. Dan yang paling kecilnya itu adalah mangga. Nah, kita lihat teman-teman ya. Kita bisa ngambilnya yang di dalam itu berapa? 450. Oke, paham nggak? Mangga itu kan 450. Nah, otomatis yang suka anggur, yang menanam anggur berapa? Harusnya kan 700 tuh. Tapi di sini udah 450, sisa berapa? Sisa berapa? 200, 250. Nah, gitu. Karena 250 ditambah 450 berapa? 700. Nah, jadi A semua ini 700. Paham nggak sampai sini? Jadi nanti teman-teman lihat, udah pastikan ya. Yang suka menanam mangga, yang 450 itu suka menanam anggur juga. Tapi kalau yang anggur, belum tentu nanti menanam mangga. Nah, dari sini teman-teman lihat, berarti yang tidak suka menanam keduanya berapa? Di sini udah 700. Oh, pinter ya. Jadi tinggal 300. Tinggal 1000 dikurangi 700 kan? 300 gitu. Jadi nilai maksimum yang tidak suka keduanya ini adalah ini, 300. Ya, jadinya 300. Sehingga kalau kita jumlahkan 300 ditambah dengan 150, itu dapat menghasilkan 450 ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman paham ya? Kita next ke nomor 2. Nah, ini tentang, ini bukan perbandingan berbalik nilai ya. Jadi ini itu tentang sistem persamaan ya. Ini sebenarnya kita ganti aja nih. Ini tadi saya salah nulis kayaknya. Yang ini juga pasti salah. Oh, ini udah benar. Nah, ini itu tentang sistem persamaan ya. Sistem persamaan. Oke, gak apa-apa. Judulnya salah, yang penting soalnya ya teman-teman ya. Nah, jadi F kuadrat X itu adalah minus F kuadrat X dikurangi 8Fx sama dengan 9. Fx-nya adalah setengah X, jadi berapa gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman bisa aja
Ini kan nanti langsung dapat, tapi kita satu-satu aja dulu ya dari sini. Jadi f kuadrat x dikurangi 8 fx itu kita kurangi 9 sama dengan 0. Paham nggak sampai sini ya? Karena 9-nya pindah ke kiri. Oke, kita faktorin aja fx, kemudian di sini fx sama dengan 0. Nah, kira-kira berapa sih kalau dikali hasilnya min 9, kalau dijumlah hasilnya min 8? Otomatis 9 sama 1. Biar dapat negatif 8, negatifnya di sini, positifnya di sini. Kita punya fx-nya itu adalah negatif 1 atau fx-nya adalah 9 ya. Kita punya fx-nya adalah setengah x, berarti setengah x itu sama dengan negatif 1, sehingga x-nya adalah negatif 2. Atau, di sini kan fx-nya itu apa? Setengah x, tulis lagi. Jadi di sini setengah x itu adalah 9. Dan nilai x-nya adalah 18. Yang mana jawabannya? Negatif 2 atau 18. Yang A. Gitu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke nomor 3. Nah, ini tentang aturan tempat ya teman-teman. Mikasa lagi-lagi ya. Ini sebenarnya soalnya bisa teman-teman ganti angka-angkanya. Ini saya ganti namanya juga gitu kan. Oke, Mikasa akan membuat password terdiri dari 4 karakter. Dengan susunannya itu angka, huruf. Jika angka pertama ganjil, oke, angka pertama itu ganjil nih teman-teman. Jadi semua angka gitu kan, tapi yang ganjil. Dan angka kedua adalah salah satu di antara ini. Ya, salah satu di antara ini. Kemudian huruf pertama adalah huruf vokal selain E. Dan huruf keduanya adalah O. Maka banyaknya kemungkinan password yang dapat dibentuk oleh Mikasa adalah oke, gimana nih caranya ya. Jadi sebenarnya kita harus gampang ya. Jadi di sini itu kan ada yang namanya kotak, berapa nih kotaknya? Ada 4 ya. Dia itu ada angka 1 kali ya, huruf 1, terus angka 2, huruf 2, oke? Nah, teman-teman lihat, yang bisa kita isi yang mana kira-kira? Misalnya gini, jika angka pertama ganjil, nah angka pertama ganjil itu kan angka berapa aja? Tulis deh, kalau misalnya ganjil itu kan 1, 3, 5, kemudian 7, 9 ya. Ini ganjil. Nah, ini ganjil kan? Kemudian, angka kedua adalah salah satu dari bilangan ini. Tuh. Nah, angka keduanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 8. Lihat, ada irisannya nggak ada yang sama ya. Jadi ada 1 ada, 3 ada. Tuh, jadi kita nggak bisa 1 teman-teman. Harus kita buat 2 kalau ada irisannya gitu. Tapi kita lihat dulu yang bisa kita tulis. Kemudian huruf adalah huruf vokal selain E. Nah, berarti di sini selain E. Selain E itu ada apa aja? A, I, U, O ya. Nah, dan huruf kedua adalah O. Oh, huruf kedua mana? Ini nih huruf kedua berarti O. Berarti 1 doang. Paham nggak? Jadi huruf yang udah pasti masuk di huruf kedua itu adalah O doang, yaitu ada 1. Sehingga di huruf pertama karena dia selain E ada huruf apa aja? A, I, U ya. A, I, U berarti ada 3. Nah, huruf pertama ada 3. Nah, ini udah pasti ya, huruf pertama 3, huruf kedua adalah O. Berarti di sini kita tulis deh biar gak kelihatan ya. Berarti di sini ada A, ada I, ada U. Kemudian di sini O doang. Ini udah pasti kan? Nah, yang belum pasti itu yang angka karena ada irisannya. Kita buat 2 aja kali ya. Nah, caranya gimana teman-teman ya? Di sini saya akan kasih tahu dulu. Ini kan udah pasti 3, di sini udah pasti 1. Ini udah sama ya. Angka 1, huruf 1, angka 2, huruf 2. Nah, caranya itu gini teman-teman ya. Kita bandingin kan ada angka 1, 3, 5 atau jangan di sini deh, tulis aja di sini ya. Jadi di angka pertama itu kan harus ganjil. Angka berapa aja? 1, 3, 5, 7, 9. Paham nggak? Nah, kemudian yang angka kedua itu angka berapa aja? Ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Ini angka-angkanya. Nah, lihat teman-teman di sini. Kita bisa coret angka yang samanya dulu. Kita coret dulu. Misalnya mau angka berapa yang dicoret yang sama. Misal angka 1 sama angka 3, coret ya. Terus di sini angka 1. Berarti kalau dia dicoret ya udah
Ada berapa angka nih? Antara 1, 3, enggak ya. Karena, satu. Nah, gini teman-teman ya, biar dicoretnya yang samanya aja gitu kan, jadi jangan yang ini. Nah, jadi yang dicoretnya itu, ini kita kotakin dulu kali ya. Ini biar teman-teman paham aja gitu kan, jadi kita pelan-pelan aja. Nah, kita coretnya yang irisannya gitu, yang sama. Berarti di sini 13579 di sini nggak ada angka 5 ya. Makanya ini tadi saya bingung. Nah, ini tuh 8 cuy. Nah, di sini tuh 8 cuy. Nah, berarti tadi udah benar ya dicoretnya. Jadi, boleh teman-teman coret yang ini, boleh yang ini. Pokoknya yang sama. Boleh teman-teman mau yang mana? Mau yang ini gak apa-apa. Berarti yang samanya ada angka 1 ya, di sini ada, terus di sini ada angka 3. Nah, gitu. Sehingga di sini di angka pertama ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya? Oke, 5. Udah beres. Terus angka di sini 048. Ada nggak? Ada kan? Nah, berarti ada berapa? Tuh 2, 3. Berarti ada 3. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, karena di yang pertama ini adalah 1 dan 3-nya dicoret, berarti di sini harus 1 dan 3 gitu. Ada berapa? Ada 2 gitu, teman-teman ya. Terus di sini ada berapa? Karena di sini kan harusnya dia itu ada angka 1, 3, 5, 7, 9. Karena udah 1 atau 3 udah masuk sini, berarti bisa berapa? Tuh 2, 3, 4, 5 dikurangi 1, ada berapa? 4. Kaliin. 9 kali 5 berapa? 9 kali 5 45 ya. Terus di sini berapa? 12 24 ya. 12 24 berarti jawabannya adalah 49. Nah, apakah ini udah benar teman-teman ya? Lihat di sini itu angkanya ada 1 2 3 4. Ada 4 cuy. Jadi di sini itu bukan 3 ya. Kenapa ini 4? Sok. Kan di sini ada 1 2 3 4. Nah, ada 4. Berarti 20 60. 60 cuy. Ini salah ngitung ya. Fatal banget nih. Berarti 60 ditambah 24 itu adalah 84 gitu ya. Gak apa-apa ya, kita belajar bareng. Jawabannya adalah C gitu. Oke, paham ya? Next, kita ke nomor 4. Nah, di sini teman-teman ini tentang persamaan garis singgung. Kita lihat di sini itu adalah ini ada garis Y sama dengan MX min B, kemudian ada Y sama dengan 2X plus 1. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Nah, kita lihat, kita gambar dulu kali ya garisnya. Ini yang bisa kita gambar, karena ini gak mungkin kan ada M, ada B. Kita lihat, ketika X-nya 0, ya, ketika X-nya 0, berarti dapat Y-nya berapa? Y-nya 1. Nah, ketika Y-nya yang 0, itu dapat X-nya berapa? Ketika Y-nya yang 0, berarti ketika Y-nya sama dengan 0, maka dapat X-nya adalah negatif setengah ya. Karena ini negatif, berarti negatif 1/2. Berarti kita punya titik potongnya nanti di sini 0,1 atau di sini negatif 1/2,0. Oke, kita gambar dulu kali ya. Wis. Kayak gini banget gambarnya. Oke, kita gambar serapi mungkin ya. Set. Kira-kira 0,1 itu ini kan X, ini Y. 0,1 taruh di sini yang gede aja kali ya. Nah, 0,1 itu di sini. Terus negatif 1, oh negatif, karena satunya di sini, setengahnya di sini kali. Nah, 0,0. Nah, berarti kita ambil aja garisnya. Berarti dia itu garis gini. Nah, gitu. Ini dia garis dari Y sama dengan 2X plus 1. Apakah kedua garis berpotongan tepat di sumbu X? Nah, dia nanyanya apakah. Berarti kalau apakah itu ada jawaban 2 ya. Bisa ya, bisa tidak. Nah, walaupun dia menjawab ya, maksudnya iya, ya udah pasti menjawab. Tapi kalau tidak juga dia menjawab gitu. Asalkan yang tidak menjawab itu kalau dia jawabannya ada 2. Maksudnya nanti ketika dia bisa di sini misal M-nya 2 gitu, nanti dijelasin deh. Pokoknya kalau dia ya atau tidak, dia juga bisa gitu kan. Dia bisa menjawab. Oke, kita langsung ketika M-nya
plus 2 ya teman-teman. Maksudnya M-nya itu lebih dari 2. Kalau M-nya lebih dari 2, kita bisa lihat teman-teman. Di sini itu kalau misalnya dia tepat ya, tepat memotong di sumbu X. Nah, berarti kita masukin nih. Titiknya kita masukin dulu. Misalnya kan ini sumbu X ya. Nah, kita masukin titiknya min 1,0. Masukin. Berarti Y sama dengan MX min B. Berarti Y-nya adalah 0. M-nya adalah M-nya ya M. X-nya adalah minus setengah. Itu min B. Berarti dia itu M-nya itu atau setengah M-nya itu adalah min B. Nah, lihat teman-teman. Di sini kita gak bisa menentukan apakah garis itu memotong di sumbu X karena kita gak tahu M-nya berapa gitu kan. Min B-nya juga berapa. Coba kita lihat kalau misalnya M-nya 2. Kalau masukin 2 berarti M-nya 2 masukkan di sini gak bisa ya 2. Gak bisa 2 karena lebih dari 2. Misalnya 3 berarti 3/2 itu min B. Jadi B-nya adalah negatif 3/2 gitu. Jadi ada maksudnya gini, si nilai B-nya tergantung nilai M. Nanti nilai M-nya juga tergantung nilai B. Jadi gak bisa nih. Gak bisa menjawab. Gak bisa menjawab gitu ya. Oke, karena di sini kita diketahuinya M-nya doang gitu. Coba kalau misalnya yang kedua. Yang pertama. Nah, yang kedua juga sama teman-teman ketika B-nya lebih dari negatif 1. Kita gak tahu nanti M-nya berapa gitu kan. Tergantung juga nilai M-nya. Nah, ini gak bisa teman-teman ya. Gak bisa menjawab juga sama kayak yang pertama. Ini gak bisa. Nah, tapi kalau kita digabung ya. Coba kita gabung. Nah, kalau digabung bisa teman-teman. Coba aja kita buktiin. Kalau misalnya dia itu M-nya ngambil berapa? Kalau di sini itu adalah lebih dari atau B-nya kali ya. Misalnya di sini kita punya persamaan tersini itu setengah M itu sama dengan min B gitu kan. Nah, kita coba nilai B atau nilai M. Nilai M-nya lebih dari 2, coba. Lebih dari 2 itu adalah misalnya 2 koma kali ya. Berarti di sini setengah dikali 2 koma ya, 2 komaan. Sama dengan min B. Nah, berarti di sini berapa? Coret-coret ya. Berarti dapat 1 ya. 1 komaan. Tapi di sini ada negatif B. Nah, berarti nilai B-nya itu adalah negatif 1 komaan. Koma berapa kita gak tahu kan? Nah, berarti di sini nilai B-nya adalah negatif 1 komaan, sedangkan di sini B-nya lebih dari negatif 1. Lebih dari negatif 1 itu kan harusnya dia itu ya ke 0 ke 1 gitu kan. Berarti ini salah ya. Salah, tapi udah pasti salah. Nah, walaupun dia salah, dia menjawab. Jawabannya adalah tidak. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya. 1 dan 2 bersama-sama cukup gitu ya teman-teman. Nah, untuk nomor 4 ini kalau teman-teman masih bingung silakan videonya diulang-ulang lagi ya. Pokoknya yang jelas gini, kalau dia menyatakan soalnya adalah apakah, walaupun dia jawabannya tidak, dia tetap menjawab gitu. Oke, nomor 5. Barisan aritmatika. Oke, diketahui B1, B2, B3. Jika B1 adalah min 2, B2 adalah 1, Bn plus 2 sama dengan 3Bn plus 1 dikurangi Bn, di mana N adalah bilangan asli, oke? Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka B3 tambah B4. Kita harus cari tahu dulu, dia itu kan Bn plus 2 itu sama dengan 3 kali Bn plus 1 min Bn gitu kan. Karena ada B3, B4, kita ambil yang kecil dulu, B3. Berarti untuk menjadi 3, ini tuh N-nya berapa? Pinter ya, N-nya sebenarnya 1, gitu aja. Setiap ada N ganti 1, berarti ini 3, sama dengan 3 kali berapa? 1 tambah 1 ya, 2 berarti. B2 dikurangi B1. Nah, B3 kita punya 3 kali B2-nya berapa? Ada di sini ya, 1. B1-nya negatif 2. Ini kan. Nah, berarti B3 itu sama dengan 3 dikurangi negatif 2. Berarti 5 ya. Nah, kalau B3-nya 5, B4-nya berapa gitu kan?
Sama kayak tadi, biar dapat 4 berarti N-nya berapa? N-nya 2 gitu. Tulis dulu dari rumusnya. N plus 2 sama dengan 3B. N plus 1 min BN. Nah, kalau N-nya 2 berarti dapat B4 sama dengan 3 kali 2 tambah 1 kan 3. Berarti 3 kali B3 dikurangi B2. Bagus. Nya sama dengan 3 kali. B3-nya adalah 5. Kita udah dapat. Min B2-nya adalah 1. Berarti B4 itu sama dengan 15 dikurangi 1 yaitu 14. Sehingga karena B3 ditambah dengan B4 kita jumlahin aja. Jawabannya adalah 19. Yang E. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga teman-teman bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.